Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelum kita mulai, mari kita berdoa, mendoakan para guru kita, kemudian para ahli fikih muamalah, ulama fikih muamalah, gitu. Nabi Mustafa Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Ila hadratir ruhi. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين رب اغفر لي ولوالدي ولجميع المسلمين آمين. Oke, terima kasih semuanya. Mari kita lanjut ya di kajian yang kedua. Nah, ini ada anggota baru nih, Arif Taslim. Ini kayaknya saya kenal ini. Arif, apakah connect? Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Mungkin bisa memperkenalkan diri, Arif. Silakan, Arif. Sebelum kita mulai. Mas, terima kasih Mas sebelumnya. Perkenalkan, aku Arif Taslim, asal dari Demak. Suaranya persis saya pakai Karim ya. Karim Apa ya kabar ikut Mas? Ya? Karim di mana? Di Bandung Mas. Oh, enggak, Arif. Oh, aku di Demak. Masih kuliah berarti ya? Mas. Oke, makasih Arif. Nah, ini adik kelas saya ini, Arif nih. Oh, ini ada kakak tingkat saya ini, Lingga Abdurrahman. Silahkan, mungkin Mas Lingga bisa memperkenalkan diri juga gitu pada kita semua. Silahkan Mas Lingga. Ya, Assalamualaikum, Mas Rohman. Waalaikumsalam. Silahkan. Baru pulang kerja ini, Mas. Sama Mas, santai. Apa nih? Ya, lagi siapa ini? Mungkin nama, asal, institusi gitu ya, institusi. Terus Saya nggak punya institusi. apa namanya, ekspektasi gitu, ekspektasi dari kajian ini tuh apa gitu. Silahkan. Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Ya, nama saya Lingga Abdurrahman, asal saya domisili Bekasi Utara. Kalau ekspektasi mengikuti ini adalah untuk menambah hasanah ilmu ya, dan ini juga kok untuk berjaga-jaga ya. Kalau misalnya kita kan di kehidupan ini pasti tidak terlepas dari muamalah ya, khususnya mengenai muamalah maliyah ya, seperti itu. Jadi daripada takut nanti kalau nggak tahu kesandung, kan sayang tuh kesandung malah ntar jatuhnya jadi riba. Ya udah. Ya, Mas Lingga dulu di MB kan ya Mas ya? Iya, saya dulu di MB. Jadi ceritanya kita pernah ketemu nggak sih? Iya, nggak pernah ketemu. Kalau nggak salah tuh ceritanya tuh saya keluar dari MB, Mas Rohman baru masuk. Masuk, ya. Iya. Ini salah Mas satu. Rohman masuk tahun 2015 kalau nggak salah ya, atau 2016? Ya, benar. Iya, Mas, 2015 ya? Nah, benar berarti. Saya keluar, Mas Rohman baru masuk dari MB. Ya, mungkin nanti Mas Lingga ini banyak banget pengalamannya juga ini. Nanti enggak juga. Kita sama diskusi kok, Mas. Santai aja, Mas. Iya. Terima kasih, Mas Lingga.
Nah, mungkin ini Terima ada kasih baru Mas lagi nih, Rohman. Bayu. Wah, ini kayaknya dari Palembang ini. Silakan Bayu untuk memperkenalkan diri sebelum kita bahas lebih lanjut lagi. Silakan Bayu. Ya, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalan ya Mas ya? Ya, silakan. Nama, kemudian asal institusi mungkin, terus ekspektasi dari kajian ini tuh apa gitu. Oke. Perkenalkan, nama Bayu dari Winren Fatah Palembang. Ini mungkin saya juga terlambat masuknya gitu kan. Tapi yang jelas pembahasannya terkait dengan cryptocurrency ya kalau nggak salah. Ya, benar. Ya. Terkait dengan cryptocurrency sebenarnya kalau saya kurang sepakat karena kalau saya secara pribadi lebih cenderung ke saham sih daripada ke cryptocurrency. Karena setahu saya di cryptocurrency itu kayak nggak ada penanggung jawab terkait dengan koin-koin yang diedarkan. Itu setahu saya sih, tapi nggak tahu dengan perkembangan yang sekarang ini kayak gitu. Dan yang kedua juga di koin-koin itu kayak nggak ada underlying asetnya. Kayak misalnya kita bisa aja sih, misal kita nih ada orang 5 kayak ngeluarin koin terbaru terus diedarkan gitu kan. Itu sama aja kayak uang digital tapi kayak apa ya? Diedarkan ke masyarakat gitu kan, terus itu dijual belikan. Kayak kasus kemarin itu kalau nggak salah ada koin Squid Game ya, yang viral kemarin gitu kan, bahwa dari yang tadinya jutaan bisa sampai 0 rupiah. Itu kan kasihan yang beli di harga jutaan, tapi tiba-tiba sekarang turun sampai ke 0 rupiah. Itu kan nggak ada penanggung jawabnya gitu kan. Mereka nggak bisa ngeklaim bahwa nggak ada yang ngeganti ruginya gitu kan. Beda kalau misalnya kita main saham, bukan main saham, investasi saham kayak gitu kan, bahwa ada kayak Bursa Efek Indonesianya, ada Otoritas Jasa Keuangan. Tapi kalau kripto itu memang kayak nggak ada penegak hukum dan nggak ada yang bertanggung jawab kayak gitu sih kalau menurut saya. Ya, terima kasih Mas Bayu. Ya, bagus tadi ya apa namanya argumennya mengenai kripto. Nah, nanti kita akan belajar lebih dalam lagi kripto. Jadi mungkin ya tadi pemahamannya juga sudah cukup bagus mengenai fikih muamalahnya kayak gitu. Nanti kita akan melihat dari sisi lainnya juga di balik cryptocurrency itu apa sih hikmah yang bisa kita ambil. Nah, ini ada lagi nih, ada Rizky Padilla. Silakan memperkenalkan diri kali ya, Rizky. Silakan Rizky. Ada Habibie juga nih. Halo, Rizky, bisa terkoneksi? Mungkin nggak bisa terkoneksi ya. Mungkin langsung ke Muhammad Habibie, silakan. Habibie. Nggak koneksi juga ya? Oke, mungkin karena dua-duanya ini nggak terkoneksi, ya saya nggak tahu, mungkin lagi jajan di luar gitu ya. Nah, kita langsung bahas aja mengenai cryptocurrency di dalam fikih muamalah gitu ya. Jadi ini disclaimer dulu ya. Apa namanya? Jadi sebelumnya aku mungkin akan memperkenalkan dulu apa itu Asyafina dan apa namanya hari ini nanti itu mau membahas apa aja sih gitu ya. Jadi sebenarnya Asyafina itu nanti teman-teman semua kalau misal ada pertanyaan langsung aja ditanyakan pas saya lagi apa namanya menyampaikan gitu, nggak apa-apa. Jadi kita sifatnya dua arah aja dan apa namanya kalau bisa sih kita diskusi ya. Jadi kita open discuss. Jadi silahkan kalau punya argumen silahkan keluarkan, utarakan dan tapi dengan sopan ya kayak gitu. Nah jadi pembahasan fikih muamalah pada hari ini memang meloncat
langsung di cryptocurrency. Kemarin kita sudah membahas mengenai akad-akad ya, akad, rupanya akad kayak gimana, syaratnya akad kayak gimana, terus kalau misal perbedaannya akad dengan wa'ad gimana, terus pentingnya kita belajar fikih muamalah itu apa. Nah, itu sudah kita pelajari di pertemuan sebelumnya. Nah, sekarang mungkin kita akan masuk ke cryptocurrency karena ini hal yang sekarang lagi diperbincangkan oleh masyarakat dan sekarang lagi ditunggu-tunggu polemik dari cryptocurrency itu sendiri. Kalau teman-teman semua melihat bahwa banyak sekali argumen, kemudian banyak sekali pendapat yang menyatakan cryptocurrency itu haram, cryptocurrency itu halal, bahkan ada juga yang mereka rugi karena cryptocurrency. Nah, makanya ini hal yang urgent dan baik untuk dibahas di Asyafina. Sebenarnya Asyafina itu apa sih? Asyafina sendiri itu semacam jadi sejarahnya itu dari pesantren ya. Jadi dulu itu Asyafina itu adalah sebuah pesantren, bukan pesantren ya, pesantren online. Nah, namanya Pesantren Mutiara Bangsa. Nah, tapi karena untuk menghormati kiai sebelumnya gitu ya, jadi jangan sampai masih santri saja udah bikin pesantren gitu kan. Nah, itu kayak rasa-rasanya itu nggak pantas gitu sebagai seorang mahasiswa atau mahasantri ketika nyantri di situ. Nah, akhirnya kita memutuskan untuk berubah menjadi Madrasah Asyafina. Sebenarnya Asyafina ini diambil dari kata mutiara juga artinya. Jadi memang ditranslatekan ke bahasa Arab jadi Asyafina. Nah, ini sebenarnya untuk apa sih Asyafina ini, kenapa berdiri gitu ya? Kenapa ada gitu? Karena kalau teman-teman semua tinggal di perkotaan, mungkin sesekali ada orang yang dia tak sempat untuk melakukan langsung mondok di pesantren gitu. Dan namanya juga mondok ya, berarti itu kan menetap di sana gitu. Dan kalau orang di kota mungkin agak susah gitu, tanda kutip mungkin waktunya berkurang gitu karena urusan yang lain. Nah, tapi meskipun kita tinggal di kota, meskipun kita banyak urusan, bisa loh kita tetap nyantri, bisa loh kita tetap belajar agama Islam. Nah, semangat itulah yang mau dibangunkan di Asyafina ini. Jadi kita akan memberikan ilmu bagaikan mutiara dan ya biarkan mutiara itu memberi penerangan di sekitarnya seperti itu. Nah, ini mungkin saya berangkat dari fatwa yang dikeluarkan oleh salah satu ormas Islam di Indonesia. Ini khususnya di NU ya. Nah, ini di NU Jawa Timur ya. Mereka memberikan fatwa bahwa uang kripto itu haram. Nah, alasannya karena kripto itu sama seperti judi. Nah, itu yang menjadi trending di akhir-akhir ini. Nah, cuman sebenarnya cryptocurrency itu sudah banyak diperbincangkan, mulai dari banyak banget pembahasannya mengenai cryptocurrency. Tapi sebelum masuk ke situ, kita harus belajar dulu mulai dari muamalahnya. Jadi teringat karena ini kripto ya, cryptocurrency. Namanya juga currency, itu adalah alat tukar menukar. Nah, makanya kita akan berangkat dari jual beli al-sorof. Jadi akad jual beli itu ada banyak. Akad jual beli itu disebut dengan baik. Baik itu ada banyak, ada murabahah. Murabahah itu termasuk akad jual beli. Nah, salah satu akad jual beli itu adalah sorof. Apa itu sorof? Jadi sorof itu berarti tambahan. Nah, ini kalau kita lihat ya, sorof itu jual beli, tapi yang dijual beli adalah barang-barang ribawi. Apa itu barang-barang ribawi? Nah, nanti kita akan pelajari itu. Jadi seperti emas, perak, nah itu salah satu barang ribawi. Nah, terus transaksi sorof ini itu diperbolehkan karena Nabi SAW
apa namanya, membolehkan ya jual beli komoditas ribawi satu sama yang lain. Nah, tapi punya syarat yang harus dipenuhi. Syaratnya itu apa aja? Jenisnya sama, kesamaan ukurannya sama. Pokoknya di waktu itu juga nggak boleh apa namanya, nyicil gitu ya. Apa namanya, kemudian nggak boleh berbeda gitu antara emas satu dengan emas yang lain, antara beli satu dengan yang lain kayak gitu. Jadi pokoknya harus sama dan ukurannya, jenisnya, ya, itu harus sama. Nah, apa sih barang ribawi itu ya? Nah, ini syaratnya dulu ya, syarat sahnya Mas sorof. Rohman, maaf. Ya, silakan. Mungkin bisa dijelasin dulu apa namanya, apa itu cryptocurrency gitu. Mungkin kan ada yang belum tahu cryptocurrency apa Ya. gitu. Nanti setelah ini, Mas. Nanti setelah ini, sabar ya, mohon bersabar. Baik. Jadi kita berjalan dari muamalahnya dulu. Oke, Oh iya, muamalahnya oke. dulu. Baik. Ya, nanti ke sana, santai, Ya. sabar. Nah, ini. Jadi jual beli sorof itu ada syarat sahnya. Nah, syarat sahnya itu apa? Serah terima antara kedua belah pihak sebelum berpisah diri. Jadi pas waktu itu juga. Nah, itu ini ya, kalau teman-teman semua melihat sekarang itu udah banyak banget transaksi menggunakan uang, dan mungkin apa ya, uangnya itu nggak kontan langsung. Itu kemudian muncul, ini sangat sensitif terhadap riba ya. Jadi uang ribawi itu sangat sensitif terhadap riba. Jadi ada penambahan dikit aja itu udah namanya udah riba. Nah, ribanya apa macamnya? Nah, itu akan dibahas di pertemuan selanjutnya. Jadi ada macam-macam riba gitu ya. Riba itu ada riba fadl, riba nasiah, riba, pokoknya ada banyak lah macam-macam riba. Dan mereka punya ciri-ciri tersendiri riba-riba itu. Terus juga syarat sah yang lain ya, sorof. Ini adanya kesamaan ukuran jika kedua barang itu satu jenis. Terbebas dari hak khiyar. Khiyar itu apa sih? Jadi ada ketika kita transaksi ya, itu tuh ada masa di mana kita itu diperbolehkan untuk apa ya, berubah pikiran. Maksudnya berubah pikiran itu kayak gimana? Jadi apa ya? Kadang kan kita membeli sebuah barang itu ternyata tidak sesuai sama realita kita gitu. Nah, di Islam itu memfasilitasi problematika seperti itu. Jadi kayak misal COD, tidak sesuai sama barang. Nah, Islam itu memfasilitasi itu. Nah, begitu sempurnanya Islam ya, sampai memikirkan hal yang bermuamalah itu nggak sampai menyakiti orang lain. Itu luar biasanya agama kita ya, terhadap apa namanya, hal yang kecil pun juga diperhatikan, termasuk khiyar ini. Nah, ini terbebas dari hak khiyar syarat. Nanti ada banyak khiyar yang dijelaskan di pertemuan selanjutnya ya. Terus akad ini dilakukan secara kontan. Jadi ini tidak boleh ada penangguhan. Tadi ya, ini langsung cash. Jadi nggak boleh apa namanya, terjadi penangguhan atau terjadi yang permasalahan itu. Itu syaratnya sorof. Ingat ya, itu syaratnya sorof. Nah, terus jual beli sorof ini apa namanya, implikasinya kan syaratnya syarat serah terimanya ini sebelum berpisah. Nah, ini tidak diperbolehkan adanya ibro. Ibro itu apa? Ibro itu pengguguran hak. Maksudnya gini, ketika kita melakukan akad sorof, ketika kita menukarkan emas dengan emas gitu ya, yang satu misal dalam bentuk cincin, yang satu misal dalam bentuk emas batangan gitu ya. Nah, terus itu ada yang sama gitu. Terus ternyata suatu hari karena mungkin yang satu itu tiba-tiba kaya gitu ya, akhirnya uangnya itu dikasihkan, diibrokkan gitu, dikasihkan secara sosial. Nah, itu nggak boleh. Sorof itu nggak boleh kayak gitu. Sorof itu akad tijari. Ya, bukan akad ini ya, sosial ya. Sorof itu akad apa namanya, akad jual, apa namanya, istilahnya berniaga gitu. Jadi nggak boleh di apa namanya, dibuat akad sosial. Kecuali memang kalau hibah langsung, itu hibah nggak apa-apa. Tapi ini tanpa digabungkan dengan sorof ya. Tapi kalau misal sorof itu digabungkan dengan hibah, sorof itu digabungkan dengan ibra, itu nggak boleh. Gitu. Terus ini tidak boleh digantikan. Orang yang memberikan akad ini tidak boleh diganti-gantikan. Jadi nggak boleh di apa namanya. Terus juga ada
penghapusan atau tidak boleh terjadi penghapusan, maksudnya penghapusan pada kontrak akadnya. Ini ada chat siapa ini? Oke, kita lanjut ya. Nah, ini transaksi yang sekarang itu berlangsung. Ini ada transaksi kartal atau uang kertas yang sekarang itu ada di Bank Indonesia. Nah, ini kalau kita lihat hukumnya jual beli mata uang kertas itu sama dengan jual beli nakdain atau emas dan emas. Jadi, Bapak Ibu semua atau teman-teman semua, kalau misal menukarkan uang ya waktu ibadah ya, ibadah apa sih namanya, Idul Fitri kan, kayak gitu biasanya banyak banget. Nah, ternyata uangnya kurang. Nah, itu termasuk penambahannya itu atau pengurangannya itu termasuk istilahnya ya nggak boleh gitu, nggak boleh itu nggak dibolehkan dalam Islam, karena tadi ya sorof itu harus sama, harus karena uang terus emas, pokoknya barang-barang ribawi itu tuh sensitif banget terhadap tadi riba. Mungkin ini mohon semuanya kalau misal punya unek-unek atau apa gitu, langsung sampaikan aja ya. Jadi kita sama-sama diskusi. Jadi santai aja. Transfer suatu mata uang kepada mata uang lain dengan adanya penangguhan tanpa serah terima di majelis akad itu haram hukumnya. Jadi kalau ada penangguhan di akad sorof itu haram hukumnya. Ingat ya, ini terjadi di barang ribawi. Nah, ini penambahannya itu disebut dengan riba nasi'ah. Nah, nanti kalau kita ada waktu ya, kita akan belajar mengenai macam-macam riba, macam-macam maisir, macam-macam tidak jelas itu goror. Nah, nanti ada goror yang dibolehkan, tapi ada goror yang nggak dibolehkan. Nah, ini ada 2 bitsnya, ada batasan-batasannya yang perlu teman-teman semua pahami terhadap itu. Nah, ini barang-barang yang sensitif banget terhadap riba. Ini hati-hati ya teman-teman semua ya. Ini ada emas, gandum halus, perak, kurma, dan lain-lain. Ini sebenarnya oleh ulama itu dibagi beberapa ilah ya. Jadi kayak gandum kasar, gandum halus, itu tuh ada ilahnya, itu dijadikan sebagai barang pokok. Terus emas, kurma, dan perak. Ini ilahnya aku agak lupa. Cuman ini barang tambang gitu, yang dimana itu sensitif banget gitu. Nah, jadi intinya barang-barang ini tuh hal yang berharga gitu di Islam itu, dan kayak gandum ini kan konteksnya di dalam ini ya, di dalam muamalah kan ya, barang pokok yang dimakan sehari-hari oleh masyarakat Arab gitu. Dalam konteksnya di Indonesia mungkin beras. Gitu. Nah, bahkan dulu kata dosenku ya, kalau beras kan di kampung-kampung banyak tuh, kita menukarkan beras yang kualitasnya buruk terus ditukarkan dengan kualitasnya baik, terus ukurannya itu berbeda. Nah, itu sampai dosenku itu berhati-hati, itu jangan sampai dilakukan gitu. Soalnya ya tadi ini tuh termasuk barang ribawi, di mana ilahnya itu adalah barang pokok. Nah, itu makanya itu harus hati-hati dengan barang ribawi ini, karena tadi dia sensitif banget terhadap riba itu terjadi. Nah, konteksnya dengan Bitcoin atau cryptocurrency. Nah, ini mungkin kita akan membahas secara general dulu ya, pengetahuan dasarnya dulu Bitcoin ini. Jadi Bitcoin ini atau cryptocurrency atau apapun lah itu sebutannya, itu semua sebenarnya sudah berlangsung sejak lama ya. Ini penemuan teknologi membuat sekarang itu booming. Bahkan dulu pas saya kuliah itu saya masih semester 2 kalau nggak salah, itu tuh di ilmu komputer di fakultas FMIPA itu mereka itu sudah memperbincangkan penggunaan Bitcoin itu di mana-mana, di semua sektor. Nah, salah satunya sektor yang paling menggiurkan itu adalah di bagian keuangan. Jadi Bitcoin itu bermula dari teknologi blockchain. Nah, ini ditemukan oleh Satoshi, tapi ternyata orangnya itu nggak nampak sampai sekarang ya. Nah, ini teknologinya itu menarik dan luar biasa gitu, beautiful mind gitu loh. Ini luar biasanya itu kayak gimana? Jadi, nah ini biasanya dipakai untuk peer-to-peer
electronic cash system. Nah, ini Bitcoin itu nggak ada fisiknya. Nah, tapi di sini ada identitinya dan ada ownernya. Dan juga ini dikontrol oleh sebuah community. Community-nya ini berdasarkan sama konsensus, menggunakan algoritma pada protokol atau rule tertentu. Ingat itu ya, itu Bitcoin ya. Jadi Bitcoin itu apa ya istilahnya, ya kita bertransaksi, tapi ya itu memang sudah jelas ini kepemilikannya, ini apa namanya identitinya siapa, itu udah jelas. Terus ini ada bisa uniknya ini, jadi berbeda sama mata uang sekarang ya. Mata uang sekarang itu nggak bisa dilihat secara publik transaksinya. Nah, Bitcoin itu bisa dilihat secara publik transaksinya ini siapa aja, ini apakah dia apa namanya apakah dia ini menyimpang atau tidak. Nah, ini kalau paham codingan, paham algoritmanya, ini akan bisa mendeteksi, oh ini uangnya itu sampai kemana, terus dan ini ada fee-nya, terus di sini ada validated minernya, transaksinya dan seterusnya. Jadi uniknya intinya Bitcoin ini sebenarnya kalau teman-teman semua lihat ini tuh dari sebuah ledger ya. Jadi ini blockchain ya. Jadi blockchain itu sebuah ledger. Ledger itu kayak buku apa sih di akuntansi? Buku besar ya. Buku besar. Nah, buku besar. Intinya pencatatannya itu bisa track terus gitu. Nah, ini mempermudah kita dalam kita melakukan transaksi dan kita bisa paham apa namanya ini tuh arahnya kemana saja. Uangnya ini tuh bisa di tracking di mana saja dan ini tuh bermasalah di mana. Nah, itu bisa di track semua. Nah, bayangin ini sebenarnya teknologinya sih terinspirasi dari ini ya, dari ledger ini yang ini konon dulu itu pencatatannya bisa berlembar-lembar bahkan berlemari-lemari gitu. Nah, tapi dengan Bitcoin ini dicoba untuk dibuat graph-nya. Graph-nya itu teori graph. Teori graph itu kayak kita bisa mendeteksi node-nodesnya sampai kita bisa tahu transaksinya ini kemana saja. Nah, ini algoritma ini yang sekarang lagi berkembang, sekarang lagi apa ya istilahnya lagi naik daun gitu lah. Kayak misal di analisis sosial media itu bisa menggunakan teori graph ini. Nah, ternyata Bitcoin juga blockchain juga memakai apa namanya algoritma itu. Dan ini sekarang lagi di apa namanya dikembangin apa namanya penggunaan data-data yang seperti analisis graph ini. Jadi itu menarik sekali ya untuk apa namanya untuk dikaji lagi mengenai blockchain ini. Jadi kita lihat cryptocurrency itu dari teknologinya dulu yang dipakai di kripto. Apa sih yang membedakan dengan keuangan sebelumnya? Kalau keuangan sebelumnya ya udah catatan hilang, catatan kebakar, hilang transaksi. Nah, kalau ini masih ada terus gitu. Dan ini terekam di digital. Transaksi apapun dimanapun dan kapanpun itu bisa apa namanya dideteksi. Nah, ini perkembangannya dari blockchain. Nah, ini ada hal yang unik yang teman-teman semua harus pahami dan kenapa sih kita harus belajar muamalah? Kenapa harus belajar fikih muamalah? Nah, ini apa ya? Ini pas waktu dulu ya belajar blockchain ini ya pertama kali. Itu tuh langsung saya terinspirasi untuk lebih mendalami belajar muamalah. Karena ini penting banget. Ternyata ini ditekankan di blockchain. Rules-nya itu bisa kita ganti. Nah, ini bermula dari memang beyond currency ya. Ini di tahun mungkin karena ketidakadilan apa namanya currency yang sekarang yang lama gitu, ternyata mereka menghasilkan hal-hal yang apa namanya ketidakadilan, kayak ketimpangan dan lain sebagainya. Pokoknya tahu sendirilah, moneter itu sangat identik dengan politik gitu. Nah, makanya itu apa ya istilahnya mereka menentang tentang sistem moneter kita, sistem moneter sekarang. Nah, terus muncul di tahun 2015 ini ada namanya smart contract. Ini yang saya tekanin. Smart contract ini ternyata itu akad-akad apa saja yang bisa berpotensial untuk dimasukkan ke dalam aturan rule dari blockchain-nya ini. Makanya
teman-teman semua, ekonomi Islam itu kuat di smart contract ini, kuat di fikih muamalahnya ini. Jadi teman-teman semua kalau misal ingin mengembangkan blockchain ke arah syariah, ke arah yang lebih bermanfaat kepada yang lain, ke arah yang lebih istilahnya sesuai dengan ajaran Islam, ya kita harus kembangin di smart contract ini. Terus di tahun 2017 sampai 2018 ini mengalami scaling, ya kayak biasalah. Pertama menggunakan percobaan dulu, nah setelah berhasil langsung di scale up dan sampai sekarang. Dan itu, nah ini ya tadi blockchain arsitektur, elemennya apa saja sih? Ini ada konsensus. Konsensus itu orang-orang yang melakukan tadi. Terus ada kriptografinya, pencatatannya tadi, distribusi ledgernya tadi, signatur sebagai tanda bukti, smart contract, insentif model. Nah ini insentif model ini bisa diganti dengan ujroh, bisa diganti dengan PLS, profit loss sharing, bisa diganti dengan istilahnya kalau di sukuk itu ya ujroh terus ya pokoknya itulah. Nah bisa juga diganti dengan hal-hal yang persetanan kayak riba atau penipuan dan lain sebagainya. Jadi ini tergantung sama orangnya, karena ini teknologi ya kayak pisau, bisa dibentuk baik, bisa untuk jelek. Nah ini distributed ledger-nya, ini ada transaksi datanya, semuanya terekam. Bahkan transaksi kecil pun, transaksi dimanapun itu terekam terus. Itu uniknya teknologi blockchain ini. Nah ini bloknya itu semuanya terkoneksi, berantai-rantai, jadi kita bisa lihat siapa sendernya, bisa siapa yang menerima, kapan transaksi itu terjadi, dan asetnya itu berupa apa, itu bisa terdeteksi semua. Dan ini open, bahkan ini kayak kalau kita bilang ini nggak jelas, padahal ini sangat jelas sekali. Siapa asetnya, ininya apa, ini kalau di tangan orang-orang yang pinter tentang Islam. Tapi kalau orang-orang yang nggak paham tentang Islam, ya mereka nggak tahu ajaran Islam itu kayak gimana. Makanya blockchain ini, cryptocurrency ini berkembang di UK. Karena di sana pada ini mengembangkan gitu. Bahkan udah banyak banget jurnal paper yang menerangkan tentang blockchain, bagaimana blockchain Islam. Tapi sayangnya sampai sekarang, mungkin nanti Mas Dewi bisa menjelaskan juga, soalnya dia pernah ini juga ya, transaksi blockchain tapi yang memakai syariah. Nah ini tadi ya ada smart kontraknya, dan ini bisa terdeteksi satu persatu. Ini kriptografinya, intinya kayak pencatatannya ya, dan ini bisa divalidasikan oleh pemiliknya, bisa dikuncikan, dan nah ini contohnya transaksi ya, ketika kita melakukan transaksi itu terekam semua, dan kita bisa mendeteksi semua kalau kita paham. Tapi kalau kita nggak paham ya percuma, kita nggak tahu apa-apa ya, kita langsung memfatwakan aja langsung kayak gitu. Tapi kalau paham ini bisa semuanya bisa jelas, bisa terlihat siapa yang melakukan transaksi, kejahatan apa yang melakukan transaksi, kebaikan apa, itu bisa terekam jelas gitu. Nah ini ada bukti semuanya, word-nya, authority-nya, vote-nya, algoritmanya, semuanya ini ada insentif model, ini yang saya maksud tadi, ada fee-nya itu dalam bentuk seperti apa, fee-nya ini apakah dalam bentuk bunga dan lain sebagainya. Nah ini ini smart contract yang potensial kita untuk mengembangkan itu di sini. Jadi kalau kita udah paham kayak mudharabah, musyarakah, sangat mungkin untuk dikembangkan di blockchain ini, teknologi blockchain ini. Nah ini contoh kontraknya. Nah ini. Terus apa sih yang blockchain itu bisa apa sih yang membantu kita teknologi ini gitu. Nah ini ternyata bisa dibuat untuk information sharing, terus juga bisnisnya itu bisa lebih cepat, terus smart digitalnya itu kontraknya, inovasinya juga bagus. Jadi karena tadi ya nggak perlu lagi pencatatan di buku atau pencatatan lainnya. Nah, mungkin kita langsung masuk membahas mengenai tujuan fikih muamalah. Ini saya sangat terbuka banget terhadap teman-teman kalau misal berpendapat lain atau berpendapat apapun. Ini juga saya mengumpulkan bahan-bahan, soalnya ini ilmu baru ya.
apa namanya, fenomena baru, bukan ilmu baru, fenomena baru yang mungkin ini perlu banget didebatkan. Jadi kalau teman-teman ini nggak mau debat, nggak mau ini, malah justru apa namanya, sangat disayangkan gitu. Nah, ini kaidah kripto. Ini bisa halal, bisa haram. Nah, halal ini menurut ini ya, kajiannya salah satu apa ya, Kifan ya kalau nggak salah, Kifan. Nah, itu ada dalam ini ya, ini kajiannya itu meruntut. Saya sukanya di sini itu dia itu jadi gini, teman-teman semua kalau melihat sebuah ini ya, sebuah statement atau sebuah hukum gitu ya, ini halal, ini haram, jangan langsung ngejustifikasi halal haramnya. Itu yang menjadi pokok. Kita orang akademisi, kita harus tahu kenapa sih dia alasannya mengeluarkan fatwa haram itu. Itu yang paling penting sebenarnya. Itu ilmu yang perlu kita pahami. Jadi dalam teori usul fikih itu namanya ilah ya. Jadi hukum itu tergantung sama ilah. Ilah itu ya bisa menjadikan dasar kita bilang haram itu halal dan lain sebagainya, kayak gitu. Jadi teman-teman semua jangan langsung fanatik lah, tanda kutip lah, ini halal, ini haram, kayak gitu jangan. Tapi lihat ilahnya, kayak gitu. Nah ini ya, kaidah kripto itu ada yang bilang halal. Nah ini sebagai alat tukar, karena tadi ya sebagai alat tukar itu teknologinya bagus banget, dan ini masa depan lah, teknologi masa depan lah, kayak gitu. Soalnya semuanya terrecord, semuanya transparan dan lain sebagainya. Nah, cuman ini juga haram untuk dijadikan sebagai investasi. Kenapa demikian? Ini berdasarkan catatan MUI, kalau cryptocurrency ini yang jenisnya Bitcoin ya, ini ternyata alat tukarnya ini sebagai uang bagi yang berkenaan atau mengakuinya. Sedangkan sebagai investasi, cryptocurrency ini jenis Bitcoin lebih dekat dengan unsur spekulasi. Jadi tadi ya, karena yang ngembangin itu nggak paham tanda kutip agama Islam ya. Jadi blockchain tadi, teknologi yang bagus-bagusnya tadi, smart kontraknya itu dibuat ya nggak jelas gitu, nggak sesuai dengan syariat. Nah, itu makanya itu tidak sesuai sama syariat. Oke, kita lanjut. Nah, ini aturan tentang uang ya. Jadi kalau kita lihat tinjauan secara teori, uang itu dia punya keharusan. Yang pertama, dia berharga, kemudian diterima oleh semua kalangan dan tidak bertentangan dengan syariat. Nah, ini mungkin karena teknologi baru dan semua orang juga masih literasi tentang Bitcoin atau cryptocurrency ini masih kurang. Jadi ya orang harus banyak belajar lagi tentang ini. Karena ya ini berkaitan dengan teknologi dan di mana kita bisa mengembangkan itu gitu. Kemudian tadi ya kita menggunakan ini kalau dijadikan sebagai alat tukar atau ini jual beli solve, akad yang dipakai itu jual beli solve. Dan jual beli solve itu punya syarat di mana aturan mata uangnya itu harus sama, nilainya itu harus sama, dan itu tidak boleh berbeda waktu. Jadi berbeda mata uang, terus nilainya boleh berbeda tapi harus spot. Jadi kalau berbeda mata uang ya, kalau sama mata uangnya itu nilainya itu harus sama. Tapi kalau berbeda mata uang, ya nilainya boleh berbeda, tapi harus waktu itu juga. Nah ini syarat yang harus dipenuhi ketika kita bertransaksi menggunakan akad sorong. Terus juga aturan syariahnya itu di sini ada perbedaan. Ada uang asing, ada saham di kripto. Nah uang asing ini forex ya. Nah ini tadi ini harus mengikuti aturan syariah. Kemudian saham ini harus mengikuti proses screening syariah. Ini di saham mungkin teman-teman semua yang paham keuangan itu pasti mendalami lah screening saham dikatakan syariah dan saham tidak dikatakan syariah. Nah itu kayak gimana, itu sangat berhati-hati gitu. Bahkan berapa persentasenya mereka menggunakan
ribanya itu berapa, itu diperhatikan, benar-benar diperhatikan di sistem keuangan kita. Terus juga kripto ini, apakah ini kripto itu, kalau tadi kan jelas ya uang asing, itu forex, terus saham, itu jelas maksudnya teknologinya yang sudah common di masyarakat dan itu bisa diislamisasikan atau bisa periksa satu persatu. Nah sekarang ya kripto. Nah, kripto ini masih nggak jelas dia apakah sebagai uang atau sebagai aset. Ini yang sangat, di sisi lain juga tadi ya teknologinya juga mempermudah kita gitu. Tapi ternyata di syariahnya hal ini tuh justru malah bertolak belakang. Nah ini masih belum jelas, makanya menyimpulkan kalau cryptocurrency itu halal atau haram oleh MUI langsung nasional ya, itu masih belum jelas, itu masih belum dikeluarkan secara halal. Tapi kemudian di sini ada beberapa macam cryptocurrency yang sekarang eksis. Nah, ada sekarang bank-bank sentral karena melihat teknologinya yang cukup bagus ya untuk bisa dipelajari. Nah, jadi karena bank sentral tadi melihat, ini teknologinya bagus loh, dan ini oke loh untuk dilakukan, untuk dikembangkan di currency-nya masing-masing yang itu udah ada based on udah ada pertanggungjawabannya. Nah, makanya bank sentral dunia sekarang itu mereka juga berlomba-lomba untuk ngembangin cryptocurrency yang sesuai dengan mata uangnya masing-masing. Yang paling penting itu sebenarnya adalah teknologinya tadi, blockchain-nya tadi yang itu sering diabaikan sama orang, dan bahkan orang itu memberikan sebuah kajian itu biasanya ya based on luarnya saja gitu, cryptocurrency ya Bitcoin kayak gitu, padahal cryptocurrency behind-nya itu sebuah tools itu bisa kalau untuk membunuh orang ya haram ya, kalau untuk membantu orang untuk membuat masakan dan itu membuat kita bisa bertahan hidup, nah itu kan juga hal yang baik gitu. Nah, makanya itu ya tools ya bisa haram ya bisa bisa halal gitu, bahkan bisa sunnah gitu. Nah, ini cryptocurrency ini ada yang diterbitkan oleh swasta. Jadi ingat tadi ada yang diterbitkan oleh bank sentral dan juga ada yang diterbitkan oleh swasta. Nah, di sini yang nggak jelas karena ya mungkin kebanyakan bank sentral dia akan menentang dengan adanya cryptocurrency yang diterbitkan oleh swasta. Karena ini menyangkut nilai kepercayaan terhadap pemerintah. Ingat, moneter itu sangat lekat dengan politik. Ingat itu. Jadi orang ahli fikih itu istilahnya harus mengetahui itu. Moneter sangat lekat dengan orang politik. Dan ya gimana ya kalau udah bilang politik ya kita agak abu-abu gitu. Soalnya ini udah konflik kepentingan. Nah, ini makanya bisa dihukumi halal, bisa dihukumi haram. Nah, kita lihat kajian selanjutnya. Ini ada hal yang menarik yang perlu Bapak Ibu semua ketahui. Kenapa sih ini bisa halal? Kenapa sih ini bisa haram? Ini yang di swasta ya. Nah, di halal diperbolehkan karena ini dianggap berharga. Ingat tadi ini hampir mirip dengan sebuah saham gitu ya. Kemudian ini diakui sebagai alat tukar yang sah. Nah, ini argumen yang menyatakan kalau cryptocurrency itu halal, dan ini yang diterbitkan swasta ya tadi ya. Terus juga mengikuti ya silakan Mas. Maaf, cryptocurrency yang diterbitkan swasta itu halal diperbolehkan dengan alasannya itu dianggap berharga.
bisa dijelasin nggak maksudnya dianggap berharga itu apa ya? Dan bedanya dianggap bernilai? Oke, kita lihat di poin yang kedua. Jadi cryptocurrency itu bisa diakui oleh mereka sebagai aset perusahaannya dia. Nah, kemudian ini juga diakui sebagai alat tukar ketika di pihak swasta ya. Dan ini tidak mengikuti aturan syariah perdagangan mata uang. Nah, ini jika di backup dengan emas. Jadi di sini ada backup-nya. Apa namanya kenapa sih si swasta itu mengeluarkan gitu ya. Nah, itu ada backup-nya apa namanya ini kalau diperbolehkan ya, diperbolehkan dalam ajaran ya. Jadi dia pertama proyek yang dijalankan itu dia tidak melanggar dengan syariah. Ini hampir mirip dengan saham ya. Kalau sahamnya itu ternyata dipakai untuk proyek hal-hal yang haram, yaitu pasti apa namanya haram gitu. Dan kalau halal ya halal gitu. Nah, terus juga tadi ya ini dijadikan sebagai sebuah nilai di mana itu dijadikan sebagai kekayaan perusahaannya itu. Nah, ya itu kan apa ya? Ya kita kan mengakui ya, maksudnya di Islam kan mengakui adanya harta, kepemilikan harta. Nah ini makanya apa namanya mungkin yang harus diperhatikan di sini adalah backup-nya. Ingat cryptocurrency ini sebagai teknologi, dan yang menjadi backup ya kita harus perhatikan itu benar-benar. Yang implikasi backup itu apa sebenarnya? Implikasi backup itu adalah bertanggung jawab sehingga nilainya itu tidak sangat fluktuatif seperti yang terjadi di real lapangan. Jadi di real lapangan itu fluktuatif banget. Nah mungkin ya karena backup-nya itu nggak begitu bernilai gitu. Tapi kalau misal backup-nya jelas apa namanya, nah itu mungkin angkanya itu bisa stabil. Nah, pertanggungjawaban itulah yang bisa dipegang oleh apa namanya negara. Pertanggungjawaban bahwa moneter itu harus stabil, itu dipegang oleh negara, dan itu apa namanya oleh pihak swasta itu masih dipertanyakan gitu. Nah, makanya ini banyak yang mungkin ada yang apa namanya meyakini, ada yang tidak meyakini, ada yang meragukan, ada yang tidak meragukan, kayak gitu. Jadi teman-teman semua harus lihat di alasannya apa tadi. Ingat ya, blockchain itu sebuah teknologi. Itu. Jadi kalau kita sudah berpikir di sana, kita nggak kalau sekarang yang ada itu mungkin ya mereka orang IT-nya itu nggak apa namanya nggak kompeten dalam fikih muamalah. Nah mungkin saya mengajak sama teman-teman semua berpikirlah terbuka terhadap bidang ilmu. Jadi teman-teman semua kalau misal diberi kesempatan untuk belajar blockchain, belajarlah itu. Jadi ya saya terinspirasi dengan Ibu Sina sih, meskipun beliau seorang ahli dokter, ahli kesehatan, tapi beliau ternyata juga ahli dalam bidang hal-hal yang lain juga, gitu. Jadi supaya tadi sebenarnya apa namanya fikih yang kita apa ya teknologi yang kita gunakan, teknologi yang kita pakai itu sesuai dengan ajaran Islam. Kayak gitu. Yang pasti ini tuh dua hal yang memang kita itu nggak boleh dijadikan menjadi satu kayak tadi ya, sebagai alat tukar dan juga sebagai aset itu nggak boleh dijadikan satu hal akad gitu, karena ya ini apakah barang ribawi. Nah, barang ribawi itu juga punya ilah seperti itu, jadi dia dijadikan sebagai apa namanya nilai tukar dan juga bisa dijadikan sebagai nilai aset. Nah, makanya itu sangat sensitif terjadinya riba. Cryptocurrency ini apakah juga demikian? Nah, itu pertanyaan besar kita. Terus juga, nah ini kalau haram mungkin udah jelas ya, udah jelas alasannya ya. Tadi bukan alat tukar resmi, terus
terlalu fluktuatif, terus terlalu banyak yang menyalahgunakan ini sebagai hal-hal yang memang haram. Tapi kalau kita meyakini kalau ini dipegang oleh orang Islam ya, ini semangat Islam ya, harusnya itu dikembangin terhadap IT ke depan. Nah, ini ada kajian-kajian yang ada di lokal yang membahas tentang cryptocurrency ini. Ini oleh White Foundation, hasil keputusannya menyatakan bahwa aset kripto adalah kekayaan menurut fikih. Tadi ya, Islam itu sangat memerhatikan hak kepemilikan. Jadi memang aset kripto itu bisa jadikan kekayaan menurut fikih. Gitu. Jadi aset kripto yang sedang kita bicarakan itu harta yang ditinjau fikih. Pengertiannya adalah kalau harta ini dicuri maka harus disanksi pencurian. Kalau dirusak maka harus diganti. Terus keputusan kedua itu karena dia kekayaan maka sah dipertukarkan sepanjang tidak terjadi gharar. Kenapa diputuskan demikian? Karena terjadi perbedaan pandang antara musyawirin apakah transaksi cryptocurrency itu terjadi gharar atau tidak. Sebagian menyatakan cryptocurrency itu terjadi gharar. Sebagian yang lain menyatakan cryptocurrency itu tidak terjadi gharar. Sifatnya dari gharar itu debatable. Ini karena melihat dari sudut pandang orang masing-masing. Nah, ini tadi orang yang ahli blockchain nggak masuk di sini sih. Kalau masuk mungkin apa namanya ya kita bisa mengidentifikasi ini tuh jelas atau tidak. Pokoknya kalau ini akan lebih bagus ketika teknologi ini itu dibawakan oleh Bank Indonesia atau bank sesuai sama negara masing-masing, karena ini teknologi ya, blockchain itu teknologi yang kita jangan tertutup dengan teknologi, dan ini kalau dipegang oleh orang-orang yang bisa dipercaya itu pasti bagus. Tapi kalau dipegang sama orang swasta, nah itu dipertanyakan. Nah ini makanya terjadi gharar juga di sana. Nah nanti teman-teman semua akan belajar juga mengenai gharar. Gharar itu ternyata ada loh yang dibolehkan. Nah itu di pertemuan selanjutnya mungkin kita nanti akan bahas itu. Nah, terus juga bagi yang menyatakan itu tidak ada gharar, bagaimana juga didukung ulama Basul Masail. Basul Masail itu adalah tanya jawab ya di kalangan orang NU. Terus juga menghimbau pada masyarakat agar tidak mudah melakukan transaksi ini jika tidak mengetahui tentang tidak memiliki pengetahuan tentang cryptocurrency. Tadi mendorong pemerintah agar membuat regulasi yang ketat dari penyalahgunaan. Ya ini Bank Indonesia itu sekarang masih apa namanya ingin mengembangkan banget tentang teknologi ini. Nah ini ada Basul Masail di NU, ya, ada beberapa memutuskan ya memfatwakan bahwa cryptocurrency itu haram. Nah ini atas beberapa pertimbangan, ini karena ada penipuan di dalamnya. Nah ini karena dipakai untuk hal yang buruk tadi. Tapi kalau kita melihat teknologinya tadi ya bisa buruk bisa baik. Selain itu pada saat pembahasan peserta musyawarah saya juga menganggap tidak memiliki manfaat secara syariah, sebenarnya dijelaskan kitab-kitab fikih. Ya karena tadi belum ada orang yang ya sekarang mungkin udah ada ya, udah mulai berkembang banyak ya. Yang dikembangkan di UK itu banyak banget jurnal-jurnal mengenai tentang cryptocurrency ini. Nah ini ada ini pendapatnya Pak Oni. Mungkin ini buku tahun terbitan berapa ya? 2018. Ini waktu awal-awal lah. Nah ini beliau juga mengharamkan juga karena ini bukan mata uang karena belum memenuhi 2 kriteria. Pertama itu diterima oleh masyarakat luas, yang kedua itu diterbitkan oleh otoritas. Nah itu makanya dia masih dipertanyakan. Dan ini Bitcoin ini juga tidak memiliki underlying aset yang jelas, seperti yang diungkapkan tadi teman kita di awal pertama tadi. Dan makanya nilainya ini sangat fluktuatif. Nah ini ada satu paper ini teman-teman semua mungkin nanti akan saya bagikan di grup tentang papernya ini. Ini paper dari beberapa pendapat ya. Ini mohon maaf saya memakai Science Hub karena ya gimana ya.
Nah, ini menarik ya. Mungkin nanti teman-teman semua silahkan baca dan pelajari. Ini ada ekonom Islam, ada juga dari dosen UI ya, dosen UI juga ada IPB. Mungkin teman-teman semua yang penggiat ekonomi Robbani pasti kenal dengan beliau-beliau ini. Dan mereka memikirkan ya. Ini ada Pak Irfan Shauqi Bek dan juga ada apa namanya dosen saya siapa namanya Astagfirullah, Pak Deden Muhammad Solahin Zaman. Nah, ini silahkan dibaca. Pada dasarnya ini ada banyak ya. Nah, ini cryptocurrency itu teknologi. Ini terbuka banget ya di bukunya, itu terbuka banget, dan di isinya itu pingin membentuk sebuah kripto yang dimana itu tuh syariah gitu, diidekan seperti itu. Jadi itu tuh syariah, dan syariah ya harus ngikutin kayak gini, harus ngikutin kayak gini. Dan itu kalau di tangan oleh orang IT bisa diprogramkan kayak gitu. Karena tadi dia ada smart contract, ada algoritma yang bisa disesuaikan dengan akad syariah yang ada. Jadi itu teman-teman semua, ini masih kajian-kajian awal ya. Jadi silahkan mendiskusikan lagi. Untuk silakan, saya membuka banget. Kalau teman-teman ini nggak setuju dengan apa yang saya sampaikan tadi, nggak setuju dengan, silahkan untuk silakan Mas Dar. Sebelumnya mungkin memperkenalkan diri kali ya. Ya, silakan Mas Dar. Mas apa Halo, Mbak? Selamat malam. Ya. Mas. Ya, Assalamualaikum teman-teman semua. Waalaikumsalam. Iya, terima kasih atas Mas Rohman penjelasannya yang cukup mudah dimengerti ya. Karena ya kita tahu lah ini teknologi, jujur aja di awang-awang dari kita sehari-hari nggak berkaitan sama blockchain, nggak berkaitan dengan Bitcoin dan teman-temannya. Kecuali kalau misalnya kita ini trader. Nah, saya setuju apa yang secara umum apa yang Mas Rohman jelaskan. Nah, di satu sisi memang bagus, teknologi blockchain itu bagus, kayak dia itu memiliki transparansi yang sangat-sangat bagus dibandingkan dengan apa yang ada selama ini, sehingga untuk di konteks negara ini menjadi salah satu cara untuk melihat bagaimana transaksi tindak pidana pencucian uang. Gimana ya, kita tahu kan, tadi sudah dijelaskan sama Rohman juga, uang ini ngalir kemana, dari siapa kemana, untuk apa, kayak gitu. Nah, tapi di sini, kita kebanyakan yang orang Indonesia nih, yang mungkin ada yang punya akun di toko kripto, Indodex, Binance, dan lain sebagainya, ini melihat kripto ini sebagai alat trader, sebagai alat trading untuk jual beli ya dalam waktu yang tertentu, entah itu panjang atau pendek kayak gitu. Dan ini di sini kalau misalnya kita lihat ya dalam prakteknya ada beberapa koin yang terkenal kayak Squid Coin, kayak misalnya Shiba, Doge dan lain sebagainya, itu tuh naiknya luar biasa. Tapi juga ada yang dicuri, ada yang dibawa kabur sama pembuatnya. Nah, ibaratnya ya ini kan kejahatan yang mana ya penipu lah, ibaratnya membawa duit orang lain untuk diambil, dinikmati sendiri. Nah, masalahnya kita walaupun punya Bapepti ya yang mendasari perdagangan cryptocurrency, tapi ya kita nggak bisa mempidanakan lah istilahnya ya, mempidanakan si orang yang penipu itu, terutama yang dari kasus Squid Coin. Nah, ini yang menjadi salah satu constraint juga ya. Kalau bisa di saham, oke lah, kita punya undang-undang pasar modal. Misalnya di katakanlah di peer-to-peer atau katakanlah di MLM ya, yang money game Ponzi itu ya, bahkan presiden sendiri emang udah nyuruh pemberantas itu karena ya itu merugikan. Nah, di sini ini yang menjadi loophole-nya ya dari cryptocurrency ini sendiri, terutama aktivitas tradingnya ya, bukan sifat dari
cryptocurrency-nya, karena ya ini kan dunia skalanya dan ini tuh nggak bisa diregulasi kayak gitu. Jadi ya ini menjadi salah satu hal yang hati-hati lah pokoknya lah. Dan makanya kayak saya sendiri ngelihatnya NU Jatim ya mengharamkan ini ya karena ini agak susah untuk dikendaliin kalau misalnya katakanlah dihalalkan seperti saham kayak gitu. Soalnya kan ya tadi risikonya itu banyak banget dan ketika orang udah ngelihat persentase cuannya gede ya kemungkinan tergiurnya besar banget. Jadi ya mungkin lebih baik ditinggalkan seluruhnya dibandingkan dicoba setengah-setengah kayak gitu sih. Cuman ya saya sendiri sih apa ya? Kalau misalnya coba Mas Rohman nih buka Islamic Finance Guru, itu di situ terbagi ada yang kriptonya halal, ada yang kriptonya haram. Ya kriptonya haram itu dia ada bunganya, kriptonya halal itu dia tidak melanggar syariat lah, kalaupun memang belum bisa disebut syariah kayak gitu. Jadi memang ada perspektif yang dimana tadi Mas Rohman bilang di UK itu lebih maju karena ya memang benar sih di sekolah sana itu melihat dari berbagai macam aspek yang mana bisa ngebuat opini kripto ini haram, kripto dia halal kayak gitu. Karena ya kripto ini nggak cuma satu, nggak cuma Bitcoin, tapi banyak. Nah makanya mungkin itu bisa menjadi salah satu masukan lah buat kita semua ya untuk menentukan nih halal apa haram ya. Karena ya nggak bisa dipukul rata kayak gitu. Terlepas dari tindakan kita yang emang spekulatif atau gimana. Tapi kan kita ngebahas dari barangnya ini. Kayak gitu sih, Man. Ya mungkin itu sih, Man. Ya, terima kasih Mas. Sebentar, ini Mas dari mana ini institusinya? Atau background-nya deh? Dari Perkenalkan, maksudnya? Background atau institusinya? Oh, background. Gitu. Institusinya, wah, konfidensial nih, Mas. Waduh. Konfidensial nih. Ada, mungkin background-nya Mas, background-nya. Kalau background sih saya biasa belajar sejarah, Mas. Sejarah lah, pokoknya belajar sejarah saya emang. Kalau kampusnya dulu di Jateng lah. Kasih Mas Dar. Udah ngasih ini ya, ngasih sebuah opini yang memang ya tadi debatable untuk memberikan sebuah fatwa halal atau haram Bitcoin, cryptocurrency ini. Terima kasih Mas Dar. Mungkin yang lain punya pandangan lain, silakan. Nah ini mungkin Mas Dar udah pengalaman nih, udah mencoba trading juga ya Mas ya. Halo Mas. Oke, yang lain mungkin ada yang mau ditanyakan lagi, silakan. Mas Rohman. Ya, ini materi awal ya Mas. Ya silakan Mas. Ternyata saya kan baru masuk ya, baru gabung ya. Ternyata setelah melihat dalamnya itu ternyata ini materi-materi akademisi ya ternyata. mungkin yang isinya itu bisa debatable ya, tapi saya dukung bagus-bagus. Cuman mungkin kalau misalnya saya masuk ke sini mungkin saya agak kikuk nanti malah kayaknya perlu dasar yang kuat ya Mas ya. Nah, sebenarnya nggak apa-apa sih Mas. Maksudnya kita kan sama-sama belajar. Iya. Santai, tenang aja Mas. Kita sama-sama belajar. Jadi kalaupun ya namanya juga ini ilmu baru dan pengetahuan baru ya. Ya bisa jadi saya banyak kesalahan juga gitu. Bisa jadi di sini makanya saya sangat terbuka banget jika teman-teman berbeda pendapat atau misalnya nggak setuju atau misal di ngajinya itu wah ini nggak sesuai nih dengan ngajiku ya silahkan gitu. Terbuka banget gitu karena ya apa namanya bisa ya maksudnya itu gini Mas, mungkin kalau misalnya saya di sini mungkin teman-teman di sini mungkin punya dasaran yang kuat gitu ya Mas ya. Tapi kalau misalnya saya di sini mungkin saya lebih banyak bertanya mungkin Mas, bukan lebih banyak mengomentari atau berpendapat seperti itu.
gini Mas, kalau misalnya mengenai cryptocurrency ini mungkin kalau misalnya pengen saya tanyakan bisa ratusan kali ya Mas ya, dari pemaparan yang udah yang tadi Mas Rohman jabarkan. Mungkin dari ratusan Penting aja, pertanyaan itu Mas. mungkin saya mau tanya ini Mas. Ya, yang penting aja. Mungkin saya iya dari itu mungkin saya mau tanya. Tadi kan Mas Rohman kan menjabarkan beberapa penjelasan mengenai kenapa itu haram, kenapa itu halal. Nah, yang mungkin saya mau pandangan Mas Rohman aja yang untuk pada saat ini, untuk saat ini ya Mas ya, bukan yang akan datang atau bukan yang akan yang kemarin, tapi yang untuk saat ini menurut Mas Rohman cryptocurrency itu halal atau haram? Pada saat ini ya, Iya. cryptocurrency jenis apa dulu nih? Untuk umumnya mungkin ya. Nah, sebenarnya ya. Oke, Mas. Jadi sebenarnya gini, Mas. Sekarang ini tuh udah muncul juga cryptocurrency yang dilegasi halal gitu. Nah, ini saya nggak tahu nih dasar penentuan halalnya itu gimana. Nah, mungkin Mas Dar mungkin bisa nambahin juga. Terus tapi kalau ada juga yang kebanyakan ya secara general itu memang menyimpang. Secara general gitu. Karena ya kasus-kasus apa yang sekarang ini masih banyak yang ini ya, itu ternyata banyak yang apa ya negatif gitu ya, makanya ini memberi semangat ke kita ya orang-orang Islam itu ya harus inilah harus mengembangkan juga di bagian sana. Kita bikin kontrak sendiri, smart kontrak sendiri, kita bikin algoritma sendiri yang sesuai dengan syariat. Nah, ini kayak sebagai aturan main lah, aturan main. Makanya ini juga bingung juga bank sentral ketika memakai dual banking system ya. Dual banking system itu kayak gimana? Di sebuah negara dia menerapkan dua sistem keuangan, syariah sama konvensional seperti di Indonesia. Itu mungkin bingung lagi. Nah, smart kontraknya itu akan lebih berbeda lagi. Nah, makanya itu challenges kita ya kalau bisa sih Islamnya itu ya didominasi gitu, jangan konvennya juga dikembangin konvennya tapi ternyata Islamnya nggak dikembangin juga. Nah, ini makanya penggiat ekonomi Islam ini ya berharap banyak sih yang mungkin bergerak di bidang sana. Saya sangat terbuka, saya punya semua bahan-bahan tentang blockchain, silahkan pelajari, nanti saya kirimkan di grup. Jadi teman-teman semua bisa, mungkin di sana juga ada simulasi pengkodingannya, cara nambangnya gimana, cara transaksinya gimana, menggunakan teknologi blockchain-nya gimana, nah itu ada semua. Tapi masih dasar ya, tapi nggak apa-apa lah untuk belajar teman-teman. Silahkan nanti saya kirimkan di grup. Gimana Mas Dar? Silakan Mas Dar. Mau menambahkan? Waduh, berat nih pertanyaannya nih. Iya, bener sih. Kalau misalnya apa ya, kita kan hidup ke depan ya. Oh ya, walaupun yang ditanyain sekarang, tapi kita hidup ke depannya. Dan di mana saat ini tuh teknologi nggak bisa kita tolak lagi. Perkembangan teknologi itu nggak bisa kita abaikan lagi. Melainkan lama-kelamaan semakin integral dengan kehidupan sehari-hari kita. Nah, ya mungkin salah satu contohnya adalah Facebook yang bikin metaverse. Itu mungkin di masa depan. Cuman dari sekarang itu udah mulai ada bayangan untuk menuju ke sana. Nah, di financial seperti kata Mas Rohman bilang, ya itu juga pasti berdampak dengan adanya teknologi. Nah, di yang gue ambil apa ya, rujukannya dari UK itu ya, Islam scholar dari UK itu yang di Islamic Finance Guru itu, yang mana kurang lebih mirip sih sama Mas Rohman bilang, kalau misalnya ketika emang Bitcoin cryptocurrency ini rely on blockchain, teknologi yang ada smart contract yang kemudian meningkatkan transparansi, ini baik secara umum ya, dan ya dari sini baru kita lihat ke masing-masing dari cryptocurrency itu sendiri. Kan ada banyak ya, dari Bitcoin, Ethereum, kemudian dari Shiba, Doge, LTC, dan lain sebagainya, itu dibuat berdasarkan project yang berbeda-beda. Kenapa? Karena penciptanya ya berbeda-beda.
ya punya misi yang berbeda sehingga ya produknya dibikin baru atau dibikin yang berbeda dibandingkan yang lainnya. Kemudian ya dari situ dibagi tuh ada yang halal, ada yang haram. Nah, di sini kita lihat bahwa ada cryptocurrency yang memang dia ini berkaitan sama riba. Ini ada. Gue apa ya? Saya nggak tahu sih, nggak trading juga kebetulan. Ketika memang si satu cryptocurrency ini bisa menghasilkan cryptocurrency yang sama dengan presentasi yang fix. Ibaratnya kayak bunga di deposito. Nah, ini nggak boleh nih. Kenapa ya? Karena deposito kan bunganya fix tuh. Ya itu kan salah satu contoh riba lah ibaratnya. Dan di satu sisi, cryptocurrency yang tadi barusan saya sebut, itu mengadopsi transaksi riba. Nah, ini yang nggak boleh. Itu ibaratnya nganakin si cryptocurrency ini kayak gitu. Dan kalau misalnya di sini ya udah nggak ada toleransi, ini fix haram, udah nggak ada debatable lah ibaratnya, nggak abu-abu, udah merah. Nah, dapat di satu sisi juga ada beberapa cryptocurrency yang memang tujuannya ini untuk menjaga lingkungan. Saya lupa tadi ada semacam apa ya? Kalau misalnya kalian tahu nih, jadi setiap cryptocurrency pengen launching, ini kan biasanya butuh apa ya? Butuh masa lah ibaratnya untuk memiliki atau mengoleksinya. Dan ini si pemiliknya ini nyebarin nih, ngasih gratis giveaway ke ya mereka-mereka yang ikut giveaway ini. Jadi ibaratnya ya mungkin ibaratnya kalau misalnya kita beli saham di pasar perdana, di IPO kita baca prospektusnya, kita baca laporan keuangannya, kayak gitu-gitulah. Nah, di sini, di cryptocurrency, ya si pemilik atau si pembuat cryptocurrency yang pengen di-launching, ini ya kayak gitu. Bikin website, kemudian bikin sosmed, ngasih project, ini untuk apa gunanya, ini gunanya untuk apa, mungkin di masa depan projectnya bagus atau enggak, itu kita yang nilai sendiri. Nah, misalnya nih ada yang bilang, pengen menjaga lingkungan, cuman gue nggak baca secara komprehensif ya, cuma sekilas doang, dan mungkin ini belum bisa dicap halal haram ya, karena memang masih baru, dan ya gue cuma ngambil dari pakar-pakar yang di UK tadi. Cuman yang bisa gue bilang adalah ini nggak selamanya jelek, tapi nggak selamanya baik juga. Bisa jadi ya ini tuh halal, bisa jadi ini haram. Ibaratnya ya kayak saham deh, saham ada saham-saham syariah yang masuk di indeks ISI atau JI. Ada saham-saham yang haram, saham perbankan, saham miras, saham entertainment, kayak gitu-gitu. Jadi ibaratnya kita nggak bisa mematok ini tuh halal semua, ini tuh haram semua. Karena ya masing-masing ini berbeda karakteristiknya. Ini yang perlu kita kita telusuri lah. Ibaratnya udah ya mungkin emang ada yang samina watona ya, ketika emang udah yang bilang diharamin ya udah oke lah. Cuman yang pengen saya sampaikan nih untuk membantu Mas Rahman juga ya, kita nih perlu pelajari lah apa nih yang menyebabkan ini haram, apa nih yang menyebabkan ini halal kayak gitu. Dan ya mungkin sepanjang berjalannya waktu, ketika memang kita sudah terpaku ini tuh haram sehingga kita nggak mau peduli lagi, tiba-tiba ketika memang zamannya sudah mulai bergeser, ya ini kita agak ketinggalan karena ya kita udah bodo amatan kayak gitu. Jadi ibaratnya takutnya dengan adanya mindset yang ketika memang itu haram dan ditinggalkan, bukan berarti ya kita lepas tangan gitu aja. Mungkin siapa tahu ada sistem yang semakin berkembang lagi, dan tadi bisa berjalan dua sistem tadi yang Mas Rahman bilang. Itu ya kita nggak bisa memungkiri, karena ya sistem perbankan Islam pun juga beriringan dengan perbankan konvensional. Begitu pula ya pasar modal, asuransi, koperasi, dan lain sebagainya. Kita ini nggak bisa, di saat ini ya, kita ini nggak bisa plug di sistem syariah toh gitu. Jadi kita memang harus berdampingan. Kenapa? Karena ya simply ekonomi konvensional masih mendominasi di dunia ini saat ini. Jadi ya makanya yang tadi saya bilang, ini kita ya perlu bijak lagi lah ibaratnya untuk melihat fenomena ini. Karena ya kita ini nggak bisa murni 100%. Gimana ya, kita pasti ada campur-campur aduknya, dan itu
sudah hal yang menjadi biasa di institusi keuangannya lain. Kenapa ini enggak kayak gitu loh maksudnya. Ya mungkin itu sih Man. Dan Mas siapa tadi? Lupa, kalau misalnya ada yang mau ditanya silakan aja ya. Enggak. Oke, mungkin ini mohon maaf sebenarnya. Jadi gini, karena waktunya itu terbatas ya. Jadi mohon maaf banget ini mungkin diskusinya. Ya. Tambah satu lagi mungkin. Cukup lah. Terserah Mas. Ya, mungkin jadi gini. Mungkin nanti bahan-bahannya untuk blockchain dan lain sebagainya nanti akan diupload di e-learning Asyafina. Jadi Asyafina itu ada e-learningnya. Nah, nanti teman-teman semua bisa mempelajari di sana. Jadi ya seperti yang tadi Mas Dar ungkapin, tadi blockchain itu sangat luas dan kalau lebih spesifik tadi ya blockchain-nya itu apa, cryptocurrency-nya itu apa. Nah, itu mungkin pembahasannya itu sangat banyak mengenai project-projectnya, smart kontraknya kayak gimana. Itu pembahasannya sangat banyak. Nah, mungkin nanti untuk membantu teman-teman semua akan dimasukkan ke dalam e-learning Asyafina. Mungkin Mas Dar juga kalau misal punya bahan-bahan bisa di-sharekan ke kita biar kita juga bisa menambahkan di e-learning-nya Asyafina. Insya Ini untuk Allah. teman-teman semua, mohon maaf banget ini harus diakhiri dulu karena ya saya juga besok harus kerja. Terus teman-teman semua juga pasti harus kerja juga. Untuk diskusi hari ini kita akhiri. Mohon maaf jika ada tutur kata saya yang tidak berkenan di hati teman-teman semua. Terima kasih atas perhatiannya. Terima kasih Mas Rohman. Terima kasih Mas Rohman. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Akhirnya.